Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Pada malam hari ini kita mengucap syukur kembali karena kita dapat berjumpa kembali dan kita diberi kemurahan dari Tuhan untuk kita dapat menikmati malam hari ini dalam ibadah doa penyembahan. Mari kami percaya bahwa semua ada dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu mari malam hari ini kita mau fokus untuk memuji menyembah Tuhan. Kita berikan diri kita, pujian penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Saya undang semua sidang jemaat bangkit berdiri bersama untuk kita masuk dalam doa, membuka ibadah kita pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur karena kami masih dapat merasakan kebaikan Tuhan. Kami masih dapat menerima kasih setia Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, layakkan setiap kehidupan kami untuk kami dapat masuk di dalam hadirat Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami, agar kami layak menghadap tahta-Mu yang kudus. Dan kami percaya Tuhan, pada malam hari ini kami yang mencari jawaban, kami akan menemukannya. Pada malam hari ini ketika kami membawa seruan doa kami akan menerima jawabannya. Pada malam hari ini ketika kami datang kepada Tuhan dengan segala beban pergumulan kami percaya kami akan menerima kelegaan di dalam Engkau. Kami serahkan Tuhan malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mencari wajah-Mu yang kudus, kami akan menemukan kasih-Mu. Ketika kami memanggil nama-Mu yang kudus, kami akan mendengar setiap jawaban dari Engkau. Haleluya Yesus. Mari kita mau katakan, ku cari wajah-Mu. Semua
Mari sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau memanggil namanya yang kudus, karena Dia adalah Allah yang penuh kasih, karena Dia adalah Allah menjadi menara perlindungan kita. Haleluya. Katakan, ku cari wajah.
Kau Yesus, kami mau sembah Kau Yesus, sebab Kau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Haleluya, 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 haleluya. Kaulah sumber segalanya, Kaulah sumber iman kami, Kaulah jawaban setiap doa kami Yesus. Haleluya, Kau sumber keselamatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kau termulia, Kau terindah. Terpujilah Kau Yesus, terpujilah Kau ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia-Mu Tuhan, buat setiap anugerah-Mu yang kami rasakan. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, yang menjadi sumber pengharapan kami, yang menjadi sumber kekuatan kami, yang menjadi menara perlindungan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena hanya Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Amin. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setia-Mu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Mari kita katakan sekali lagi, Kau yang terindah. Kau yang terindah. Hidup ini Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau Rajaku Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengaku Tuhan di hadapan-Mu, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pemilik kehidupan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar pada malam hari ini Tuhan,
kami mau menyembah Engkau. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saya undang sidang jemaat bagi berdiri bersama. Mau memuji, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Menyembah, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Engkau sudah kembali memberi kesempatan kami untuk memuji, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak untuk dimuliakan, untuk disembah, diagungkan Tuhan. Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu pada kesempatan sore hari ini kembali Engkau memberi kesempatan kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu, untuk mendorong kami untuk datang kepadamu lebih jauh, baik menyembah dan berdoa sesuai dengan kehendak daripada Engkau Tuhan. Mari Engkau tolong kami, urapi kami Tuhan, sehingga kami benar-benar mampu untuk mendengarkan firman-Mu dengan jelas, sampai kami mengerti, yakin, dan mempraktikkan firman-Mu dalam hidup kami ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan, kelemahan, tapi kami tahu Bapa dalam surga, Engkau mau untuk memberikan kepada kami, untuk kami sungguh-sungguh boleh menyadari akan apa yang ada dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kuasa apapun yang akan mengganggu sudah dipatahkan oleh kuasa daripada Engkau, kuasa darah-Mu, kuasa korban-Mu, untuk mengusirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengaruh apapun akan singkirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami siap untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu juga. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kita, amin. Tuhan memberikan kesehatan kita sehingga kita bisa ada sore malam hari ini di dalam ibadah doa dan penyembahan yang sungguh-sungguh hari-hari ini kita butuhkan. Mari kita akan kembali untuk
kembali mempelajari dalam Injil Matius 27 yang mulai dari ibadah PA ya, yang lalu itu kita sudah mulai dari Injil Matius 27 di mana di dalam Matius 27 itu Yesus diserahkan kepada Pilatus sampai Yesus disalibkan dan dikuburkan. Ini susunannya nanti dalam Matius 27. Sedang dalam susunan tabernakel kita sudah dijelaskan, yaitu Matius 27 itu terkena kepada 7 kali percikan darah di atas tabut perjanjian atau di atas tutup pendamaian. Nah, ini artinya ya, sengsara yang dialami oleh Yesus sampai Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dan menyempurnakan sidang jemaat. Jadi, saudara dikasihkan percikan darah ya, di atas tabut perjanjian, ya, di mana Yesus mengalami sengsara, mati di atas kayu salib, hanya untuk kita sesungguhnya, yaitu untuk menyelamatkan dan menyempurnakan sidang jemaatnya. Tabut perjanjian ini ya, terdiri dari tabut atau petinya, bicara tentang gereja Tuhan, dan tutupannya. Ya. Tutupan peti itu ada 2 bagian. Ya. Di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-20. Keluaran 25 ayat yang ke-20. Ya. Kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian. Itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Jadi tutup pendamaian itu terbuat dari emas murni. Kalau petinya buat dari kayu penaka tapi dilapis dengan emas murni luar dan dalam. Tapi tutupan ini itu terbuat dari emas murni dan ada kerupnya dan ada 7 kali percikan. Ya. Jadi kalau bicara ada 2 kerup yang pertama itu adalah Allah Bapa, kerup yang kedua itu adalah Allah Roh Kudus. Jadi tutup pendamaian dengan percikan darah, 7 kali percikan darah, di mana Yesus yang sengsara mati di atas kayu itu ada tanda darah, tanda sengsara. Dan 2 kerup ini mukanya menghadap kepada tutup pendamaian, menghadap kepada 7 percikan darah di atas tutup pendamaian. Artinya kalau dikatakan tadi yaitu bahwa ya, muka kerup itu ya menghadap ke tutup pendamaian, ya, ini menunjukkan ya kepada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus menjadi saksi. Ada 2 saksi ini sudah cukup. Menjadi saksi bahwa Yesus benar-benar sengsara sampai mati di atas kayu salib. Ya, jadi benar ini kesaksian ini. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Ya, Kejadian 3 ayat yang ke-24. Ia, ya Tuhan, menghalau manusia itu jatuh dalam dosa, Adam Hawa, manusia itu dihalau, diusir manusia. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.
Manusia diusir keluar dari Firdaus, tetapi dikatakan di sebelah timur Taman Eden, yaitu pintu untuk masuk ke Firdaus itu ditempatkan. Ya, ada beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala di sana, dikatakan. Ya, pedang yang bernyala-nyala. Jadi kalau ada pedang bernyala-nyala terus menyambar-nyambar, siapa yang masuk pasti akan kena pedang itu. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kerub itu menjaga supaya jangan ada yang bisa masuk kembali ke Firdaus. Untuk masuk ke dalam tadi dikatakan pohon kehidupan. Jadi siapapun yang masuk mati. Jadi sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, diusir keluar dari Firdaus ke dunia ini, dunia yang penuh dengan suasana kutukan, maka pintu Firdaus itu dijaga oleh kerub terus, ya, dengan pedang yang menyala-nyala atau menyambar-nyambar. Enggak ada kesempatan siapapun masuk pasti kena pedang itu. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa melewati pintu itu untuk kembali ke Firdaus. Lewat Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Itu sama dengan Yesus terkena pedang penghukuman Allah yang dipegang oleh kerub untuk membuka pintu ke Firdaus, untuk menyelamatkan, untuk menyempurnakan kita semua sebagai sidang jemaat Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan. Dikatakan, ya, dia lahir sebagai Allah yang perkasa, punya keberanian, tembus sekalipun disambar. Tapi dikatakan tadi, untuk kembali ke Firdaus itu. Ya, dia jadi berani, taat sampai mati di atas kayu salib. Dia tembus. Ya, yang seharusnya hukuman itu ditanggung oleh manusia yang berdosa, yang sudah diusir keluar dari Firdaus. Tapi enggak mungkin kembali ke Firdaus karena ada kerub yang menyambar-nyambar. Tetapi pribadi Yesus itu, ya, dia berani untuk tembus mati di atas kayu lewat ketaatannya untuk membuat kehidupan kita sidang jemaat, ya, untuk bisa kembali ke Firdaus, ya. Jadi hanya satu-satunya yang bisa melewati pintu untuk kembali ke Firdaus. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, hanya kehidupan yang selamat dan sempurna nanti yang bisa masuk ke pintu Firdaus. Ya, jadi sekali lagi hanya kehidupan yang selamat dan yang sempurna yang bisa masuk pintu Firdaus. Untuk itu kita sekarang mengikuti jejaknya Yesus. Jejak Yesus yang sudah masuk pintu Firdaus dengan terkena pedang penghukuman. Kalau dia sudah tembus masuk, kita mengikuti jejaknya. Kalau kita mau kembali ke Firdaus, artinya kita mau selamat dan sempurna, ya kita juga harus kena pedang, tapi pedang penyucian. Disucikan sampai mencapai kepada kesempurnaan. Ibrani 4, 12, 13. Ibrani 4, 12, 13. Ya, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Pedang penyucian itu pekerjaan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yaitu firman pengajaran yang benar. Ya. Dalam PA ada 4 sarana penyucian. Saudara masih ingat?
Di dalam PA kemarin ada 4 sarana penyucian. Yang pertama dengan darah Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Ya, untuk menyucikan dosa masa lalu. Dan sarana yang kedua yaitu firman pengajaran yang benar, yang keras, yang tajam. Untuk menyucikan dosa masa sekarang ini. Dan yang ketiga, kalau dengan firman pengajaran itu masih ditolak juga, maka kasih Tuhan masih ada, yaitu menghajar untuk penyucian masa sekarang. Dan sarana yang keempat itu yaitu pengharapan akan kedatangan Yesus kedua kali. Kita harus tekun dan harus hidup dalam kesucian. Jadi kalau Yesus sudah kena pedang untuk masuk ke Firdaus, kalau kita mau masuk ke Firdaus, kita juga harus mau kena pedang penyucian. Pekerjaan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Firman pengajaran yang benar menyucikan kita tadi mulai dari hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran itu satu sambungan, connect. Hati dan pikiran yang penuh dengan keinginan jahat, keinginan najis, atau sumbernya dosa. Tetapi kalau kita disucikan, sekalipun saat ini kita belum masuk kembali ke Firdaus, minimal kita sudah bisa merasakan suasana Firdaus, bukan suasana kutukan lagi. Untuk itu, di dalam Markus pasal 7, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Ya. Markus 7, 21, 22. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Jadi mulai dari hati dan pikiran ini yang harus disucikan. Ya. Disucikan dari hati, ya, timbul segala pikiran jahat. Apa saja? Yang pertama percabulan, yang kedua pencurian, yang ketiga pembunuhan, yang keempat perzinahan, yang kelima keserakahan, yang keenam kejahatan, yang ketujuh kelicikan, yang kedelapan hawa nafsu, yang kesembilan iri hati, yang kesepuluh yaitu hujat, yang kesebelas kesombongan, dan yang ke-12 itu kebebalan. Ada 12. Di dalam hati dan pikiran terdapat 12 keinginan jahat dan keinginan najis yang membawa kehidupan kita masuk dalam suasana kutukan, masuk dalam suasana kepedihan, masuk dalam suasana yang penuh dengan duri kesusahan, dengan ada air mata. Jadi 12 keinginan jahat dan najis, sampai yang terakhir tadi yang ke-12 adalah bebal. Ya. Bebal yaitu tidak bisa dinasihati lagi, alias keras hati. Udah bebal. Ya. Dablek ya bahasa Jawanya kali ya. Nggak bisa dinasihati lagi, keras hati. Nah, kalau pintu Firdaus tertutup, maka pintu dunia ini juga tertutup. Sehingga akan mengalami yaitu jalan buntu terus menerus. Kalau dulu dari Firdaus manusia dibuang ke dunia. Tetapi kalau di dunia tetap menyimpan 12 keinginan jahat dan najis, maka nanti akan dibuang ke neraka. Ya, sudah mentok di neraka. Sehingga kalau kita mengalami pekerjaan firman pengajaran yang benar, yang keras,
Dan kita disucikan dari 12 keinginan jahat dan najis. Sehingga hati dan pikiran itu nanti akan diganti isinya. Diisi dengan 12 roti. Ini menunjuk pada meja roti sajian. Ya, yang disusun menjadi 2 susun. Masing-masing 6 buah, 1 susunnya. Jadi kalau 2 susun menunjuk kepada 66 kitab yang ada dalam Alkitab. Berarti hati yang diisi 12 keinginan jahat najis sudah dibersihkan, diisi hati kita dengan firman pengajaran yang benar. Sehingga seluruh kehidupan kita mau taat dengar-dengar kepada firman pengajaran yang benar. Sampai daging tidak bersuara lagi. Ya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 10. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia yaitu Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi di sini Yesus rela terkena pedang penghukuman Allah tadi untuk kembali ke Firdaus. Sama dengan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Sehingga Yesus menerima nama di atas segala nama. Menerima nama segala nama. Artinya nama yang berkuasa, nama yang indah. Sebaliknya, kalau kita mau rela terkena pedang penyucian, taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara, maka kita akan dikaitkan dengan nama Yesus yang indah. Ada nama Yesus yang indah. Tadi nama di atas segala nama. Itu berarti nama Yesus berkuasa. Contoh kehidupan yang taat sampai daging tidak bersuara itu adalah Abraham yang taat akan perintah Tuhan, ya, tahu resikonya, tetap taat ya, untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dia tetap taat, tahu resikonya, anaknya diminta untuk dipersembahkan. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan, ya, dikatakan tadi, ya, bertekuk lutut, ya, segala yang ada di langit, itu penguasa di udara, setan dengan roh jahat, roh najisnya, yang ada di atas bumi itu nabi palsu dengan pengajaran yang menyesatkan, yang di bawah bumi itu antikris itu saudara dikasih Tuhan. Dulu waktu Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, Tuhan katakan berkuasalah atas burung-burung di udara, ya, yang melata, yang ada di bawah air. Harus berkuasa. Tapi oleh manusia jatuh dalam dosa tadi, maka terbalik. Manusia kalah dengan setan Tritunggal tadi. Tetapi Yesus rela mati di atas kayu salib. Taat sampai mati di atas kayu salib. Dan dia menerima nama segala nama. Nama yang berkuasa. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau kita juga mau rela terkena pedang penyucian. Itu artinya kita mau taat dengar-dengar sampai daging tidak bersuara. Maka kepada kita akan dikaitkan nama Yesus yang indah. Amin. Nama di atas segala nama. Sama dengan nama Yesus yang berkuasa itu. Hasilnya kalau kita mengalami
penyucian dan kita mau taat dengar-dengaran, hasilnya yang pertama, perhatikan sekali lagi, kalau kita mengalami penyucian lewat pedang firman yang keras yang tajam dan kita mentaati, taat dengar-dengaran, hasilnya yang pertama yaitu Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Filipi 2 ayat 10. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit tadi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi kalau nama Yesus dipercayakan kepada kita, maka kita akan mengalami kuasa kemenangan. Mengalami kuasa kemenangan tadi. Menang atas setan, penguasa di udara, setan, di mana setan sumbernya masalah. Tapi setan dikalahkan berarti segala masalah sampai masalah yang mustahil pun diselesaikan dalam nama Yesus. Amin. Dan setan itu adalah sumbernya kegagalan. Kalau setan dikalahkan, kegagalan dikalahkan sehingga kita akan berhasil dan indah pada waktunya. Yang ketiga, setan sebagai sumber dosa. Kalau setan dikalahkan, dosa dikalahkan, sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci, dan kita bisa menyembah kepada Tuhan. Lidah ini dipakai untuk menyembah Tuhan. Ya. Kegagalan kita sebenarnya bukan karena kita kurang pandai. Kegagalan kita sebenarnya bukan oleh karena kita kurang modal dan lain sebagainya. Tapi kegagalan itu karena tidak taat. Tidak dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang keras, yang tajam. Tapi kalau kita mengalami penyucian taat dengarkan, kita dipercayakan nama Yesus. Kalau ada setan, ya, dalam segala masalah, dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Tapi nama yang berkuasa ini jangan seringkali dipakai, ya, dipakai dengan hal-hal yang negatif. Nama Yesus ini nama yang berkuasa. Ya, jangan sampai nanti pakai negatif. Mau pasang togel, nomor sekian dalam nama Yesus. Itu yang negatif. Ya. Tapi nama Yesus nama yang sangat berkuasa. Ada masalah yang mesti diselesaikan dalam nama Yesus. Ya. Kalau ada kegagalan dikalahkan, ya, sehingga berhasil indah pada waktunya. Ya. Juga kalau ada dosa, ya, kita bisa hidup benar menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi kegagalan itu bukan kurang pandai, kurang modal, tapi karena tidak taat. Tidak taat kepada Dia, tidak taat kepada nasihat-nasihatnya lewat firman Tuhan. Dia adalah penasihat yang ajaib. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi yang pertama tadi, kalau mengalami penyucian taat dengar-dengaran, yang dipercayakan nama Yesus. Yang kedua, ya, hasil yang kedua, Wahyu 14 ayat pertama. Wahyu 14 ayat pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dia 140.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Sambung dengan Wahyu 9 ayat 2 dan 4. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu.
Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi sudah dipesan belalang-belalang itu keluar, jangan merusak ya. Rumput-rumput di bumi, tumbuh-tumbuhan, hanya boleh manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi kalau nama Yesus dimeteraikan di dahi kita, kita akan mengalami kuasa perlindungan dari segala celaka, dari segala mara bahaya, sampai pun nanti antikris, ya. Dan juga akan lewat dari penghukuman Tuhan di bumi ini sampai penghukuman di neraka, karena sudah ada nama Yesus dimeteraikan, ya, ada kuasa perlindungan. Hasil yang ketiga, nama Yesus bukan saja ditulis di dahi, tapi yang ketiga, nama Yesus dilekatkan kepada nama kita. Yesaya 4 ayat pertama, Yesaya 4 ayat yang pertama, pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. 7 orang perempuan memegang seorang laki-laki. Kalau diambil pengertian yang negatif, ini menunjukkan kepada perburuan kenajisan. Ya, satu laki-laki kerubut 7 orang perempuan. Ini negatif, pikiran negatif, menunjuk pada perburuan kenajisan ini. Tapi pengertian yang positif, 7 perempuan itu menunjuk 7 sidang jemaat. Di Wahyu 2:3, 7 sidang jemaat, ya, memegang satu laki-laki, yaitu Yesus. 7 sidang jemaat di akhir zaman mempelai perempuan, kemudian memegang satu laki-laki, yaitu Yesus, mempelai laki-laki. Tadi mempelai perempuan, mempelai laki-laki. Jadi mereka mengatakan, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Ini karena apa? Karena kita mengalami kuasa pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Makanan, pakaian, itu sudah disediakan Tuhan secara ajaib. Ini saudara dikasih Tuhan, ya, secara ajaib, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, karena untuk itu mari di hari-hari ini kita mau mengalami, yaitu penyucian Tuhan. Ya. Ambillah aib yang ada pada kami. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kuasa penyucian sampai keubahan hidup, sedikit demi sedikit kita diubahkan sampai sempurna seperti Tuhan. Pelayan siap. Ya. Kalau Tuhan Yesus datang kali kedua nanti, kita layak menjadi mempelai wanitanya. Nama Yesus dilekatkan kepada kita sebagai mempelai wanita. Ya. Seorang yang sudah nikah, yang perempuan, ya, seringkali disebut, ya, nyonya apa? Atau ada nama, yaitu di belakangnya. Ada nama di belakangnya. Ya, contoh soal, ya, istri saya Lydia, ya, Lydia Wijaya, pakai nama
family name-nya ini. Ada. Demikian juga saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau kita memiliki kuasa nama Yesus ini, nama Yesus dilekatkan kepada kita sebagai mempelai wanita, berarti kita siap menyambut kedatangan Dia kali kedua di awan-awan yang permai, sehingga kita akan kembali ke Firdaus yang akan datang, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, dan kembali masuk Yerusalem yang baru. Jadi biarlah suasana penyembahan ini adalah suasana Firdaus, bukan suasana kutukan. Ya, mari hari-hari ini kita mau untuk menyadari dan rela seperti Yesus. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib, tembus pintu Firdaus itu, kena pedang yang menyambar-nyambar dan menyala, untuk menyelamatkan, untuk menyempurnakan, sehingga kita bisa kembali ke Firdaus dan juga nanti masuk kota Yerusalem yang baru. Ya, untuk itu mari kita banyak berdoa, bergumul, menyembah kepada Tuhan, supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya, dan kuasa nama Tuhan akan nyata ada dalam kehidupan kita. Ya, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat-saat ini, kita tidak perlu mengalami yaitu kekhawatiran itu. Sekalipun ada ujian-ujian, tapi ingat Tuhan tidak akan menguji lebih daripada kekuatan kita. Sehingga jangan kita ragu kalau Tuhan selalu memberi sesuatu yang terbaik bagi kita. Ya, untuk itu kita harus semakin dekat dengan Allah, mau untuk disucikan. Kalau kita dibenarkan disucikan, kita seperti Dia benar, kita semakin dekat. Sehingga kita bisa tenang. Sehingga kita akan sungguh-sungguh mengalami satu kemantapan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari sidang Jumat yang dikasih Tuhan di mana saudara berada, saya undang untuk saudara bisa berlutut. Yang bisa berlutut silakan. Yang tidak bisa, ya saudara tetap duduk, tidak apa. Tetapi yang bisa berlutut, mari supaya kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita bisa sungguh-sungguh merasakan ya, hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita pujikan, mulialah nama-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Atasku melimpah, mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi dari atas, katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu atasku melimpah, mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi.
di atas segala nama. Berkat-Mu atas Nama yang berkuasa, nama yang sudah menang atas segala nama. mulialah nama-Mu Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan. layak terima pujian tertinggi. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kau Allah yang Suci, Kau Allah yang suci. suci ya Tuhan. Kita juga layak untuk disucikan lewat suasa-Mu Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kuduslah Kau Tuhan, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, suci nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, nama-Mu kudus, nama-Mu berkuasa, nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, Namamu ajaib, Allah perkasa. Haleluya, haleluya, kuasa nama-Mu.
kami mau masuk dalam jalan pintas Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami Tuhan. Baik oleh karena ketidakmengertian kami, ataupun tidak menyadari, ataupun oleh karena kekerasan hati Tuhan. Ampuni Yesus. Sucikan kami dan kuduskan kami Tuhan. Seringkali kami mau untuk mendapatkan kemenangan atas seteran Tritunggal, tapi kami tidak menyadari Tuhan. Hanya itu yang kami tahu dan kami mohon Tuhan. Juga Bapa, untuk mendapat kuasa perlindungan seringkali kami mendampakkan itu, tapi kami juga tidak tahu sesungguhnya apa yang kami minta itu Tuhan. Dan juga terlebih kuasa pemeliharaan Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Engkau tunjukkan kepada kami, supaya kami menyadari Tuhan, untuk kami boleh mendapatkan kuasa kemenangan itu, kami harus mau untuk mengalami pedang yang tajam untuk menyicikan Tuhan dan taat dengar-dengaran. Oh haleluya, haleluya. Seperti pribadimu Tuhan yang sudah terkena dengan pedang dari kerup yang menyambar-nyambar Tuhan. Engkau menang Tuhan. Engkau menembus kembali ke Pidas. Engkau sudah menang atas segala perkara termasuk maut. Sudah dimenangkan, dikalahkan di bawah kakimu Tuhan. Inilah Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami tidak menyadari ini Tuhan. Seringkali kami mau supaya semua terbuka di dalam kehidupan kami ini, tapi oleh karena ketidaktaatan seringkali jalan itu buntu Tuhan. Tetapi malam hari ini Kau mengajarkan kepada kami yang sesungguhnya Engkau juga sudah menjanjikan kepada sidang jemaat Philadelphia Tuhan, di mana Engkau akan membuka pintu yang tertutup oleh karena ketaatan, bukan oleh karena kekuatan dan sebagainya, tetapi hanya oleh ketaatan, maka pintu-pintu akan dibuka Tuhan. Demikian juga Engkau akan pertetapkan ini, supaya sungguh-sungguh kami boleh mengalami penyucian, kami boleh taat dengar-dengar Tuhan, sehingga kemenangan itu boleh ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terlebih kalau nama itu dimeteraikan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kuasa perlindungan yang nyata Tuhan. Namamu itu nama yang penuh dengan kuasa, sehingga kami pun akan terlindungi Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami juga Tuhan, sehingga seringkali rasanya tidak mendapat perlindungan oleh karena kami tidak mau Tuhan untuk taat dengar-dengar kepada nasihat Engkau Tuhan lewat firman-Mu. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga seringkali kita berdoa kepadamu, pelihara kami Tuhan, pelihara kami Tuhan. Tapi kami seringkali merasakan pemeliharaan itu tidak ada dalam hidup kami ini. Tapi malam hari Engkau tunjukkan supaya kami mengalami penyucian dan juga taat dengar-dengar, maka pemeliharaan dan perlindungan itu ada pada kami Tuhan. Di saat-saat menghadapi masa seperti ini Tuhan, di seluruh bumi ini Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tahu Engkau sedang memberi kesempatan kami untuk kami boleh berlindung dalam kuasa nama-Mu, kuasa yang sudah mengandung kemenangan Tuhan. Kuasa segala nama Tuhan.
Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Sampai pun nanti Bapa di dalam surga, ya, bahwa namamu akan juga termeterai, sehingga kami boleh menjadi mempelai tanpa cacat dan celah. Ada kuasa penyucian, keubahan hidup dalam hidup sampai mencapai kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, sidang jemaat-Mu. Dan doa-doa mereka malam hari ini menjadikan satu hal yang dijawab lewat firman-Mu malam hari ini. Sehingga apapun yang sedang mereka gumuli, kuasa nama-Mu akan tetap memberikan kemenangan, perlindungan, keubahan dari segala masalah yang gagal dibuat berhasil dan lain sebagainya. Tuhan, ada keubahan yang nyata Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa Roh Kudus mari pertetapkan firman-Mu dalam kami masing-masing Tuhan, sehingga firman tidak kembali sia-sia, tetapi sungguh-sungguh bekerja atas seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Haleluya. Dan percaya yang ada masalah sakit dalam tubuh jasmani, lewat darah-Mu untuk menyucikan, menyembuhkan sampai sempurna Tuhan. Kuasa darah-Mu lebih daripada segalanya, kuasa darah yang mahal Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Yang menghadapi kegagalan-kegagalan baik dalam segala bidang apapun, Engkau akan membuatnya berhasil. Sekalipun dalam suasana seperti ini Tuhan, di mana dunia sedang goncang Tuhan, tapi kuasa pemeliharaan-Mu akan nyata, kuasa kemenangan akan nyata Tuhan bagi kehidupan kami yang mau terkena pedang penyucian dan taat dengar-dengaran Tuhan. Oh, itulah janji firman-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk situasi yang ada di dalam bangsa negara ini, yaitu baik keamanan, baik juga dampak daripada COVID-19 ini Tuhan, yang berdampak kepada segala bidang. Engkau akan tolong Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Tuhan, dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pakai kehidupan kami, gereja-gereja-Mu Tuhan, untuk berdiri dengan teguh di atas korban-Mu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kemuliaan-Mu akan ada Tuhan. Karena janji firman-Mu, di saat kehidupan kami semua gereja-Mu hidup dalam kesucian, maka roh kemuliaan itu akan ada di tengah-tengahnya. Ada kemuliaan itu akan berdampak, memberikan situasi kemenangan dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu damai sejahtera tanpa perjuangan tidak akan terjadi. Untuk itu kami sedang berjuang Tuhan, lewat korban-Mu Tuhan, sehingga damai sejahtera itu akan nyata di dalam kehidupan mulai dalam hidup nikah dan selanjutnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pelayan-Mu pada kesempatan malam hari ini, dan juga pelayan-pelayan yang lain serahkan ke dalam tangan-Mu dalam menghadapi kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah yang ada, dan juga untuk Natal Tuhan. Engkau akan tolong supaya semua boleh berjalan dengan baik Tuhan, persiapan-persiapan yang ada, sehingga nama-Mu tetap dipermuliakan, sehingga kami boleh bersama merayakan kelahiran-Mu dengan satu Bapa dalam surga, hadiah bagi kami Tuhan yang sangat berharga Tuhan, lebih daripada segalanya. Nyatakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ibadah-ibadah yang akan datang tetap berjalan dengan baik,
termasuk anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah lawat kami, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami semua. Serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, dan biar limpahkan berkat, damai sejahtera dan kasih karunia di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.